Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Pasha Hidayat. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2, PPG UNES, kelompok 2B, dan kelompok saya adalah kelompok 2. Di sini saya akan mempraktekkan atau menjelaskan bagaimana cara melakukan pengukuran loket as atau camshaft pada unit mobil atau mesin Kijang seri K. Alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama, kita memerlukan buku pedoman servis. Di sini saya sudah sediakan. Yang kedua, kita siapin peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dimaksud adalah pertama kita memerlukan kunci T nomor 10. Kita memerlukan kunci T nomor 12. Kita memerlukan obeng kombinasi. Kita memerlukan tang hidung panjang atau tang long nose. Kita memerlukan alat ukur yang dibutuhkan adalah pertama filler gauge. Yang selanjutnya di sini ada vernier caliper, ada micrometer, dan ada torque wrench. Nah, perlu kita ketahui bahwa loket as ini di mesin 5K itu terletak di dalam mesin karena ini adalah mesin dengan tipikal penggerak katup tipe OHV. Jadi katupnya atau penggerak katupnya itu berada di dalam mesin atau di sekitar blok mesin. Nah, bagaimana cara melakukan pengukurannya? Mari kita bongkar terlebih dahulu loket as yang berada di mesin ini. Langkah-langkahnya adalah kita siapkan dulu APD yang kita lakukan atau kita siapkan. Yang pertama adalah kita gunakan sarung tangan. Supaya apa? Supaya media dan kita itu bisa lebih aman. Kita pakai dulu ya. Dulu. Kita pakai. Nah, setelah itu kita lakukan pembongkaran karter atau panci oli. Kenapa kita melakukan pembongkaran ini? Karena ketika kita tidak membongkar panci oli atau karter, maka bagian penutup penutup rantai timing ini tidak bisa dilepas. Oke, yuk kita lakukan semua. Kita menggunakan kunci T. Ya, kita lepas bautnya di sini. Lepas. Ini semua bagian sudah saya lepas untuk mur penguncinya. Setelah itu saya buka perlahan. Nah, ini saya letakkan supaya aman. Nah, aman. Setelah itu saya melepas roda timing. Nah, kita lepas. Setelah itu kita lepas bagian penutup gigi timing. Nah, ini kawan-kawan, ini adalah roda gigi timing untuk mesin seri 5K. Ini adalah poros loket as. Maaf ya, poros engkol. Ini adalah poros engkol. Di sini ada poros loket as. Ini ada roda gigi timingnya. Nah, ini ketika poros engkol berputar, maka dia akan memutar poros cam yang berada di sini. Nah, kita langsung buka aja.
Oke kawan-kawan, ini poros cam atau knockout asnya sudah kami lepas. Sebelum kita melakukan langkah pembongkaran, pengukuran, maka kita lakukan dulu melakukan kegiatan atau membersihkan komponen dari poros cam tersebut. Kita bersihkan mulai dari ujung. Kita bersihkan semua bagian supaya apa? Supaya nanti ketika pengukuran tidak terjadi selisih atau merusak alat. Nah, begitu sudah bersih, maka kita taruh pada V-block yang sudah disiapkan. Setelah itu apa yang kita lakukan dalam pengukuran knock as ini, yang perlu kita tekankan adalah setiap knock ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, seperti yang di sini yang saya arahkan ini adalah poros knock atau cam untuk katup X. Yang sebelah sini adalah in, katup in. Yang samping sini adalah katup in juga. Yang sebelah sini adalah X, sebelah sini adalah X, ini sebelah sini adalah in lagi, ini samping sini juga in, dan ini yang terakhir adalah X. Nah, bagian-bagian yang berada di sini dan di sini, dan terakhir di sini, ini merupakan adalah dudukan atau tempat di mana poros cam berada. Nah, seperti ini. Nah, sekali lagi kita bersihkan lagi supaya tidak kotoran. Setelah bersih, apa yang kita lakukan? Kita lakukan pengukuran terhadap ketinggian poros cam untuk in dan X. Nah, kita lihat dulu buku pedoman yang kita siapkan sini. Untuk poros cam atau tonjolan katup in dan X, itu untuk innya adalah untuk lifter konvensional, karena ini adalah seri K 3K atau 5K sampai 5K, itu mesin kita menggunakan konvensional lifternya. Maka yang digunakan adalah batas limitnya adalah yang in itu 36,469 sampai 36,69. Untuk yang X nya adalah 36,369 sampai 36,469. Nah, itu untuk standarnya. Untuk limitnya, limit batas kausannya adalah untuk yang X adalah 36,17, yang X nya adalah 36,07. Oke, sekarang kita lakukan pengukuran. Pengukuran yang kita lakukan adalah menggunakan menggunakan mikrometer dengan jarak 25 sampai 50 mm. Untuk ketelitian kita ada ketelitian 0,01. Alat ini tadi sudah saya kalibrasi. Ingat, sebelum menggunakan alat ukur, kita pastikan dulu bahwa alat ini sudah dikalibrasi, dan tadi sudah sebelum video ini saya buat sudah saya kalibrasi, sehingga tidak perlu saya kalibrasi sekali lagi. Yang langkah-langkah yang kita lakukan adalah kita ambil sampel, kita akan mengukur satu saja, pengukuran untuk katup X dan katup in. Seperti yang kita lihat di sini, ini adalah katup in X silinder 1, ini ada silinder 2, silinder 3 dan silinder 4. Yang akan kita ukur adalah silinder nomor 2, in dan X. Sekarang kita lihat ini. Ini adalah silinder katup in nomor 2. Nah, sekarang kita lihat sini.
Nah, hasil pengukuran yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa alat ini, hasil ukuran kita menunjukkan bahwa dia menunjukkan angka 35,52. 35,52. Oke, 35,52. Saya ambil pulpen dulu. Oke, tadi untuk katup in silinder 2 nomor silinder 2 katup in kita sudah melakukan pengukuran dan pencatatan. Dihasilkan adalah 35,52 mm. Sekarang kita akan melakukan pengukuran katup X. Nah, di sini terbaca di alat yang saya gunakan itu terbaca adalah 35,84. 35,84. Oke. Pas. Oke. Setelah kita lakukan pengukuran, pencatatan, maka nanti kita akan bandingkan bagaimana hasil dari alat ukur mikrometer yang kita gunakan ini. Sekarang kita akan memeriksa diameter dari dudukan poros nok ini. Nah, hasilnya adalah 35,42. Hasilnya adalah 35, maaf ini ada perubahan. Hasilnya adalah 35,34. Setelah dudukan poros nok ini kita ukur, maka kita akan mengukur kerataan dari poros dudukan atau keovalan dari poros nok ini. Nah, kita akan menggunakan alat yang namanya adalah dial indikator. Alat ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur kerataan atau keovalan dari benda atau alat yang kita inginkan. Nah, sekarang kita set dulu alatnya supaya bisa, lalu kita atur. Kita set ini di posisi 0, jarum bisa di posisi 0. Nah, ini sudah 0. Ketika sudah 0, lalu kita putar perlahan-lahan poros cam tersebut. Nah, jarumnya bergerak ke angka 2. Sekarang ke angka 3. Masih di 3, 2, 0. Nah, itu S1. Nah, ya, tertinggi di angka 3. Maka ini terjadi keovalan itu terjadi selisih di 0,03. Nah, setelah kita melakukan pengukuran dari loket S ini, maka kita akan melakukan
perakitan kembali ke komponen mobil tersebut atau komponen mesin tersebut. Namun sebelum itu kita langkah lebih baiknya, sebelum benda ini atau knalpot as ini kita rakit ke mesin, maka kita akan melakukan pelumasan ke knalpot as ini. Yang perlu kita lumasi adalah bagian yang bergerak di sini, satu ini, sini satu, sini satu. Jadi hampir semua bagian ini kita berikan oli supaya apa? Supaya ini nanti ketika mulai awal bergerak digunakan itu tidak ada gesekan yang besar seperti itu. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita berikan Oke, kita lakukan pelumasan di bagian sini satu. Nah, di setiap bagian-bagian ini kita berikan oli baru, bukan oli bekas ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ini nanti bisa melumasi komponen mesin ketika dipasang. Setelah itu kita ratakan. Ketika sudah rata, mari kita pasang ini kembali ke mesin. Oke kawan-kawan, tadi setelah kita lumasi, saya sudah memasukkannya ke dalam mesin ini kembali. Saya masukkan ke mesin ini kembali. Sekarang kita rakit komponen-komponennya. Sekarang kita rakit komponen poros atau penggerak poros cam. Posisikan tanda yang sudah ada, pastikan ini dia dalam kondisi yang tepat. Nah, ketika sudah pas, maka kita kencangkan dengan dengan momen yang telah ditentukan. Nah, momen yang ditentukan adalah 6,6 kg sesuai dengan spesifikasi 6,6 kg atau maka kita set di sini. Di sini ada angka kgm, maka kita set di sekitar 6,6 kg dengan cara apa? Memutar ujung alat ini. Nah, di sini kita lihat, di sini ada 5, 7, 9. Nah, kita arahkan di sekitar 6 kg. Nah, sudah kita kunci dan kita gunakan untuk mengencangkan. Nah, kalau sudah bunyi klik berarti itu sudah sesuai dengan spesifikasi. Sekarang kita pasang penutup timing. Kita pasang baut pengikat. Pasang panci oli.
setelah semua komponen baut ini terpasang, mur pengunci ini terpasang, maka kita pasang kembali untuk puli kita gunakan SST baru untuk menguncinya kayak apa sudah masuk. Nah, setelah itu kita pasang baut pengunci. Kita setel lagi atau kita kencangkan dengan alat kunci momen. Kunci momen ini sudah saya setel di angka 9 kg. Nah, kalau sudah bunyi klik berarti sudah kencang atau sudah sesuai dengan spesifikasi. Nah, Mulai. oke, demikian yang mungkin dapat kami praktekkan atau kami lakukan untuk pengukuran poros cam atau poros knob mesin 5K. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.